Yang kaya pun sesungguhnya tetap fakir, biarpun ada orang kaya raya tapi oleh Allah tidak diberi kerinduan, dia akan berangkat. Ada orang kaya raya harta melimpah, bolak-balik Mekah pun bisa setiap hari, akan tapi Allah tidak titipkan kerinduan di dalam hatinya, maka ia pun tidak akan berangkat. Akan tapi kekuatan kerinduan seorang hamba ternyata menjadikan dia berangkat, dia pun tanpa bekal. Allah sampaikan ke tempat tersebut. Ada saja sebabnya. Maka lihat kuasa Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa. Dan kita berkumpul di tempat saat ini adalah untuk memantapkan kerinduan. Kalau di hari seperti ini, di hari Arafah, jika tepat hari Arafah di Mekah sana, mereka berkumpul di padang Arafah, memohon, mengadu kepada Allah. Dan di saat seperti itu baginda Nabi memberikan kabar. Ada Sayyidina Umar ibn Khattab saat itu, baginda Nabi memberikan kabar bahwasanya Allah mengampuni semua yang ada di padang mahsyar. Allah memberikan pengampunan kepada semua yang ada di padang mahsyar. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini untuk kami saat ini atau untuk orang yang datang setelah kami?" Nabi menjawab, "Untuk kalian yang datang saat ini dan orang yang datang setelahmu, ila qiyamis saati, sampai hari kiamat tiba." Yang berkumpul di padang Arafah, mengadu memohon kepada Allah. Mereka adalah golongan hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada pada zaman Nabi waktu itu atau orang yang datang setelahnya hingga akhir zaman. Kemudian ada rasa kasih yang ada pada hati Sayyidina Umar, para sahabat, tentang saudara-saudarinya yang belum bisa berangkat. Belum bisa berangkat karena tidak ada bekal atau mungkin karena sakit. Indah sekali diampuni oleh Allah di saat berada di padang Arafah. Lalu bagaimana tentang sanak kerabatku yang belum bisa berangkat? Mereka di negeri masing-masing yang berangkat dari sekian ribu orang hanya 1, 2, 3, 4. Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengutus baginda Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin, yang mengutus Nabi Muhammad sebagai kasih sayang untuk semesta, yang Nabi adalah Ar-Raufur Rahim, yang sangat penuh kasih. Beliau bersabda, "Saumu yaumi Arafah." Puasa di hari Arafah. Saumu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah, aku berharap, memohon kepada Allah dengan puasa Arafah, Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kabar gembira bagi kita yang belum bisa melaksanakan haji, yang belum bisa wukuf di Arafah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Anda bisa berpuasa puasa Arafah. Ternyata puasa Arafah adalah juga sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berkumpul juga di tempat ini. Memang tidak ada wukuf di Arafah kecuali orang haji. Akan tapi berkumpulnya kita saat ini adalah juga untuk memantapkan kerinduan kita untuk wukuf di Arafah. Di sini terjalin silaturahim yang tidak pernah bertemu menjadi bertemu. Dan di sini akan kita hadirkan hal-hal yang perlu untuk kita hadirkan, amalan-amalan yang tepat untuk kita hadirkan pada kesempatan-kesempatan seperti ini. Di 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah mulai tanggal 1 hingga hari ini sampai esok hari. Dalam banyak riwayat dari baginda Nabi SAW tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah, termasuk hari ini bagian daripada 10 awal Dzulhijjah. Ada satu riwayat dari baginda Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu shalihu fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di hadapan Allah,
hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beramal soleh di dalamnya. Tidak ada hari-hari yang melebihi daripada hari 10 awal Dzulhijjah. Fa'aktsiru fihinna, maka perbanyaklah di 10 awal Dzulhijjah ini untuk at-tahlila, membaca tahlil, wa takbir, membaca takbir, wa tasbih, membaca tasbih, wa tahmid, membaca tahmid. Kalau dikumpulkan itu bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka sebaik-baik zikir yang hendaknya kita baca adalah zikir-zikir seperti itu, yang di dalamnya ada tahlilnya, di dalamnya ada takbirnya, di dalamnya ada tasbihnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan juga dianjurkan di saat-saat di hari Arafah, hadis Nabi bunyi yaumu Arafah khairud du'ai doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah yang dipanjatkan di hari Arafah. Tentunya perlu kita maknai lebih luas, bukan saja orang yang wukuf di Arafah, akan tapi siapapun yang menemukan hari Arafah seperti saat ini, maka ini saat yang paling tepat untuk kita berdoa memohon kepada Allah. Khairud doa doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Maka nanti akan kita hadirkan panjatan doa bersama-sama. Kemudian Nabi menyebutkan khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sebaik-baik yang diucapkan olehku dan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada nyerupai Allah. La syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah sebaik-baik yang kita baca di saat-saat semacam ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dianjurkan di saat-saat seperti ini nanti kita bersama-sama merenungi perjalanan hidup kita, baik dan buruknya. Jika baik yang kita rasakan atau kita sadari, maka bersyukurlah. Karena tidak ada seorang hamba yang bisa melakukan kebaikan berderma 1.000 rupiah kecuali karena dipilih oleh Allah. Apalagi Anda berderma ratusan juta, apalagi miliaran. Bagaimana Anda bisa berderma? Dari mana uang ratusan juta Anda itu? Jawabnya dari Allah. Bukan sampai di situ saja. Siapa yang menjadikan Anda berkehendak? Siapa yang menjadikan Anda mau mendermakan rezeki Anda? Kalau bukan karena Anda dipilih oleh Allah, Anda tidak akan mau mengeluarkan uang biarpun hanya 1 rupiah. Jadi Anda harus menyadari bahwasanya di saat Anda bisa melakukan kebaikan dengan harta Anda, itu artinya Anda dipilih oleh Allah. Kemudian kebaikan yang lain yang bisa Anda lakukan itu juga dari Allah, kemudian dari Allah. Maka ayo kita merenungi perjalanan hidup kita di masa yang lalu. Jika banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, mari kita bersyukur. Bersyukur, menyadari bahwasanya itu semua adalah dari Allah. Ada orang keker gagah perkasa, tapi ternyata belum tentu dia bisa mampu memanggul di pundaknya semen berkilo-kilo atau kayu ataupun beban yang sangat berat berjam-jam, akan tapi belum tentu dia bisa melakukan sholat. Belum tentu bisa melakukan sholat. Bisa saja dia main badminton atau olahraga di tengah malam berjam-jam sampai keluar keringat. Apakah jaminan dia bisa tahajud hanya 7 rakaat saja, 2, 2, 2, 1? Padahal kalau bicara tentang capeknya, capean mana? Capean dia berolahraga, akan tapi kenapa dia tidak bisa melakukan sholat? Karena tidak dipilih oleh Allah. Maka sekaligus hari ini untuk koreksi, jika ternyata Anda bisa mengeluarkan tenaga Anda untuk selain ibadah, tapi ternyata Anda kok kurang rindu untuk sholat, hari ini kita berubah. Yang bisa melaksanakan badminton di tengah malam atau apa lagi, apa olahraga malam hari yang biasa dilakukan di malam hari itu apa biasanya? Kalau Anda bisa main futsal atau segala macam, kalau Anda bisa melakukan dengan mengeluarkan keringat, Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri, berapa rakaat yang bisa aku tegakkan di tengah malam?
Ingat bahwa tidak ada seorang hamba bisa melakukan sujud sekali sujud kecuali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang lainnya amalan-amalan kebaikan yang selama ini Anda lakukan. Tidak bisa Anda melakukan itu semua kecuali karena dipilih oleh Allah. Kemudian juga kita melihat perjalanan di masa lalu kita, dosa-dosa kita. Saat ini saat dikabul oleh Allah, saat Allah menanti permohonan kita, permohonan ampun. Di saat seperti ini dianjurkan kita membanyak istighfar, baca istighfar sebanyak-banyak, mohon ampun kepada Allah. Maka jangan sembunyikan dosa Anda di hadapan Allah. Anda menyembunyikan dosa Anda di hadapan manusia, ya memang seharusnya seperti itu. Akan tapi di hadapan Allah, Anda jangan sembunyikan. Adukan. Mungkin saat ini terlalu berat bagi Anda untuk meninggalkan dosa itu, tapi kalau sudah Allah memilih Anda, lihat, Anda akan menemukan kemudahan semudah-mudahnya. Mungkin ada di antara kita yang masih berurusan dengan riba, dengan bisnis yang sangat besar, penuh dengan riba dan riba. Tuhanmu Allah Maha Kuasa untuk merubah semuanya. Sangat mudah bagi Allah untuk mengganti dengan modal yang bersih, halal, sehingga Anda tidak lagi berurusan dengan riba. Kuncinya Anda mengadu kepada Allah dan menyadari kalau itu sebuah kesalahan, menyadari kalau itu dosa. Yang sering meninggalkan sholat, tapi saat ini bisa mendengar suara ini, adukan kepada Allah, ya Allah, aku malas melakukan sholat, aku banyak dosa, ya Allah. Yang masih sering minuman keras, yang masih berjudi, apalagi hari ini ada judi online. Ingat, hai hamba Allah, biarpun engkau melakukannya di tempat sembunyi, di kamar yang sudah engkau kunci, maka ketahuilah Allah Maha tahu. Apakah tidak rindu Anda untuk dimuliakan oleh Allah? Bergegaslah menuju kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, siapapun Anda. Anda yang tidak bertegur sahabat dengan sanak kerabat dan saudara, saat inilah waktunya kita untuk berdamai dengan sanak kerabat dan saudara. Jangan simpan dendam, kebencian berlarut-larut. Mumpung hari mulia saat ini, kita akan mengadu kepada Allah. Kita adukan kepada Allah segala kekurangan kita. Allah yang akan menyempurnakan. Jika itu dosa, Allah akan mengampuni, dan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Kita harus menuju pengampunan Allah. Makanya nanti semuanya menghadirkan kesalahan masing-masing. Yang repot orang tidak sadar tentang kesalahan dirinya. Sebesar apapun dosamu, hai hamba Allah, sebanyak apapun kesalahanmu, Tuhanmu Allah Maha Pengampun. Pengampunan Allah lebih luas dari dosa yang kita lakukan. Dengan catatan kita segera menyadari dosa itu. Kita menyadari dosa itu dan segera mohon ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Yang dikatakan dosa besar sekalipun akan menjadi kecil, bahkan akan hilang dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Anda sudah dibawa ke tempat mulia, maka jangan sampai kita pulang kecuali dosa sudah diampuni oleh Allah. Adukan kepada Allah. Menyerulah kepada Allah dengan hati Anda, dengan kesadaran yang sangat, dengan penuh kesadaran dari hati yang penuh keinsyafan akan dosa-dosa tersebut. Ngadulah kepada Allah. Dan akan kita hadirkan nanti di akhir acara ini, kita akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini untuk bekal. Dan mari kita bersama-sama membaca beberapa kali zikir-zikir yang diajarkan Nabi, kemudian setelah itu kita baca Suratul Fatih. Kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 11 kali. Kemudian baca la ilaha illallah mungkin juga 11 kali. Dan baca istighfar, mungkin istighfarnya kita masukkan dalam Suratul Fatihnya, agar sesuai, agar kita mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan Nabi. Maka dengan petunjuk dari baginda Nabi, tentu amalan itu jauh lebih dahsyat, lebih besar pahalanya. Mari kita baca bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
subhanallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca Al-Wirdul Fatih. Di dalamnya ada istighfar, dan memang saat tepat kalau saat ini kita baca istighfar yang punya Ustaz Megang Wirdul Fatih. Kemudian dalam Wirdul Fatih, mungkin yang pernah mendengar keterangan dari kami, di dalam wirid ini biasanya dibaca setiap habis tahajud, dan kapan sajalah sebetulnya, kapan Anda ada kemudahan untuk membacanya, baca. Dan di situ ada pengikat antara kita dengan orang yang telah mendahului kita dan orang yang masih hidup dengan Fatihah yang kita hadirkan. Kalau orang mengamalkan ini, tidak akan lupa dengan orang tuanya, karena di dalamnya mengingat orang tua dengan doa adalah salah satu keharusan yang dihadirkan, supaya kita punya bakti kepada orang tua yang telah mendahului kita, kepada guru-guru yang telah mendahului kita, juga guru-guru yang masih ada. Baik, kita langsung saja baca Al-Wirdul Fatih. Dan Wirdul Fatih di dalamnya nanti ada sholawat Fatih. Selain daripada sholawat Fatih, insya Allah zikirnya sudah zikir yang sudah dikenal. Hanya sholawat Fatih saja mungkin tidak banyak tahu. Mungkin bisa sedikit kita mencoba. Nanti di dalamnya ada sholawat Fatih. Sholawat Fatih itu sholawat pembuka segala kebaikan. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, ya cari pembukanya. Dan pembukanya adalah baginda Nabi. Lalu kita bersolawat kepada baginda Nabi dalam sholawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-bashiri wal nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi, yang dengan baginda Nabi Muhammad akan terbuka segala pintu kebaikan, wa tanghaliqu bihi abwabus syarri, dan akan tertutup segala pintu keburukan, wa ala alil abkhari wa ashabil akhyari, dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada sahabat dan juga keluarga dan juga sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil kita mencoba menghafalnya, bisa jadi nanti di saat kita berada di kendaraan dalam keadaan nyantai, kita bisa membaca salawat ini baik dengan membaca biasa atau dengan nada yang bikin salawat kita semakin enak didengar, atau paling tidak menjadi kita semakin betah atau betah dan senang membaca salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabus syarri wa ala alihi al-athari wa ashabihi al-akhyari. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin
البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. Terbaca betul Fatihah. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'li darajati fil jannah wa anfa'na bi asrari wa anwari wa ulumi fid dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah wa sholihin fi masyariqil ardi maghribatul sayhsunan jadi hibasan tabakar sajjan. Saya habis terus berkata terus. Cepat salat bersama Syekh. Ali rahmi insyaallah. Khairul barakah insyaallah. Rahayati. وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. الشيخ. Masyayikh